cari-cari gitu kriteria aku yang ya aku cocok sama aku. Nah, sampailah pada si Ustadz Hidayat itu ya. Jadi itu pilihan aku gitu ya. Aku jadi malu di sini. Itu cocok jadi suamiku, ya udah gitu. Iya. Nah, gitu kan. Jadi dan aku ngefans banget tuh sama Bunda Khotijah. Kira ngefans sama Ustadz. Ya, boleh teman-teman ya. Jangan menganggap perempuan yang menawarkan diri itu buruk, itu enggak. Selama kita juga mikir-mikir ya, jangan gatal gitu lah ya, jangan jadi sesuai dengan kayak Khotijah lah ya, kayak Bunda Khotijah gitu. Terus ujian paling terbesar menurut Umi gitu yang sampai sekarang di titik ini gitu. Ujian hidup paling ini ya, paling berat dalam hidupku itu ketika ada orang ketiga. Jadi ketika ada orang ketiga. Jadi ada orang ketiga. Jadi orang ketiga itu dia suka tuh sama suamiku gitu. Dan dia ngajakin nikah suamiku. Kan aku bilang, emang dia secantik apa gitu loh. Kan aku kan cantik. Dia secantik apa. Nah, berbeda pendapat pun kita dengan suami nih, teman-teman yang masih gadis, jangan bertengkar di depan anak. Di WA nggak apa-apa, saya kadang gitu pertengkarnya di WA, ya umbut gitu ya. Lagi BN sharing bersama Umi Suki. Nah, segmen kali ini aku mau kepoin Umi Suki. Beliau adalah istri dari Ustadz Hidayat. Beliau punya 5 anak ya. 5. Kita bakal belajar banyak dari Umi Suki. Umi Suki itu di sini kita suka jadiin sebagai guru kita. Suka kita tanya-tanyain seputar ya fikih-fikih Islam, banyak lah ya tentang Islam gitu. Nah, tapi sekarang itu aku kepo soal backgroundnya Umi Suki gitu kan. Ya, jadi teman-teman, aku mau tanya sama Umi Suki. Umi Suki itu asli dari mana sih? Gitu ya. Mungkin teman-teman bisa nebak ya kalau ngomong. Nah, mesti udah kelihatan nih aku dari mana. Dari mana? Udah ya, ini siapa sih? Cibi main dulu ya. Nah, ini teman-teman, sebetulnya aku tuh orang Jawa. Jadi orang Jawa, asli Jawa, tapi lahirnya di Bengkulu. Jadi di sana itu desanya itu desa banget gitu. Desa banget. Akses listrik itu belum ada, akses jalan itu juga baru jalan tanah dan setapak ya. Dari aku SD, SMP itu juga survive. Jadi SMP aku tuh dari rumah ke SMP itu 3 kilo. Jadi setiap hari aku berarti kan jalannya 6 kilo dong ya. Bolak-balik kan PP gitu. Dan zaman dulu itu kan gurunya juga killer ya, tepat waktu kayak gitu, nggak boleh ya, nggak kayak sekarang lah kurikulum merdeka kan. Kalau sekarang dulu nggak ada, dulu zaman kolonial pokoknya datang terlambat hukum gitu kan. Jadi gimana caranya aku bisa menghitung durasi 3 kilo itu aku nggak terlambat, jalan kaki gitu. Nah, yang membuat pada waktu itu aku bertahan, jadi memang ada beberapa teman yang nggak bertahan ya karena kan jauh ya dan sebagainya. Itu yang membuat aku bertahan itu adalah bahwa aku punya cita-cita. Nah, apa tuh? Nah, gitu ya. Jadi itu pasti ya, setiap orang tuh kalau nggak punya cita-cita, dia tidak sanggup menghadapi apapun dalam perjalanan menggapai apa yang dia inginkan. Bener-bener Bapak itu guru akademis ya, dan juga guru kehidupan dulu ya ketika aku kecil. Dan aku beruntung banget gitu ya dilahirkan dari sebuah keluarga yang stabil. Keluarga stabil itu bapak ibu, ibu rumah tangga, bapak guru. Jadi dalam proses perkembangan mentalku gitu ya, perkembangan akademisku itu terselamatkan gitu ya, dimana ketika saat ini tuh banyak sekali pembahasan tentang inner child dan lain sebagainya gitu. Nah, karena aku dari keluarga yang stabil, maka cita-cita itu tumbuh sehingga aku sampai sekarang ini yang selalu aku pikirkan bagaimana aku memberikan sesuatu untuk orang lain. Gitu. Jadi karena aku sudah terpenuhi gitu ya, karena aku dari keluarga yang stabil tadi, cinta terpenuhi, edukasi terpenuhi, gitu, terus pendidikan terpenuhi, sehingga membuat aku selalu berpikir gimana caranya aku bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi tidak lagi berpikir
aku karena sudah selesai itu. Dan inilah pentingnya parenting menurut saya ya. Jadi ini adalah pentingnya parenting. Jadi seorang wanita itu butuh survive dalam kehidupannya. Dia butuh stabil karena dia menghadapi manusia. Jadi kan Allah sengaja kasih perempuan dia bisa hamil, bisa melahirkan. Siapa sih yang dia urus? Kan manusia. Jadi karena dia mengurus manusia, yang manusia itu dengan banyak keinginan ya, dia tumbuh berkembang, kemudian random, yang namanya kan random tuh ya. Bahkan saya aja punya anak 5, itu dengan kerandoman yang beda-beda gitu ya. Mereka punya sifat yang berbeda-beda gitu. Nah, Allah tahu tuh bahwa perempuan itu begitu, karena dia harus menghadapi si anak-anak ya, menghadapi manusia, dia harus ngedidik manusia, men-setting manusia. Jadi perempuan itu men-setting manusia dari awal. Dia harus setting nih, dari dia hamil, dari dia menyusui. Jadi menyusui dalam Islam tuh tidak hanya sekedar memberikan susu kepada anaknya. Itu mah kayak hewan gitu. Ya, jadi hewan kan begitu ya. Kucing misalnya dia ngasih makan, ngasih susu anaknya, dia tidur aja ngeletak gitu ya. Nah kalau manusia itu nggak kayak gitu. Manusia itu ketika dia menyusui, dia memberikan energi positif kepada anaknya. Anak solih ya nak, tenang ya nak. Jadi itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang dia udah stabil. Ibarat kata itu dia gelas ya. Dia gelas kemudian dia kosong si gelas tadi. Mana mungkin dia akan berbagi. Ibaratnya sebuah hati. Kalau dia itu kosong cinta. Bagaimana dia mau berbagi cinta? Orang kita aja nggak punya gitu. Kita nggak punya cinta nih. Gimana kita mau bagi? Yang kita aja butuh, kita aja pengen. Makanya sekarang tuh muncul banyak sekali baby blue syndrome dan lain sebagainya. Jadi mereka dibesarkan dengan materi kecukupan tapi tidak dengan hatinya. Nah, jadi tidak dengan hati di mana? Ketika ibu-ibu mereka misalnya mengabaikan masalah perasaan. Gitu ya. Jadi masalah perasaan itu kadang terabaikan karena ibu ada yang di luar dan sebagainya, atau bahkan karena saking banyaknya informasi parenting gitu ya, sehingga membuat ibu itu ingin memberikan seluruh teori kepada anaknya, padahal itu juga tidak begitu gitu. Jadi anak itu harus dilihat gitu. Nah inilah kalau bagi aku ya, itu penting banget gitulah mendidik anak perempuan, karena ngedidik anak perempuan itu harus istimewa gitu, karena dia akan melahirkan para pemimpin. Masya Allah. Kalau laki-laki kan ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin, kalau perempuan dia ditakdirkan oleh Allah untuk melahirkan seorang pemimpin, seorang manusia yang memimpin tadi. Berarti kan dia harus punya mental yang kuat. Nah, jadi proses kehidupanku itu yang stabil, bapak ibu, guru ya, maksudnya gurunya di rumah, kemudian kasih sayang is okay, motivasi is okay, edukasi juga okay gitu ya. Sehingga membuat aku tuh punya gambaran gitu ya, bahwa oh kalau sebuah negara, jadi ngomongnya negara bapakku tuh, kalau kita itu sebuah negara itu cerdas gitu ya, maka negara itu akan maju. Kemudian kuliah, jadi sebetulnya kuliah aku S1 itu perbankan teman-teman semuanya, jadi perbankan. Ekonomi ya? Itu aku ambil bukan karena aku itu tahu itu perbankan, cuma satu tadi aku mau kumpul sama orang-orang solih gitu aja. Nah, jadi padahal aku di SMA itu IPA. Ternyata gitu ya, Allah itu menggerakkan hatiku sampai di STAIN tadi itu cuma ternyata mau menjemput jodoh. Allah. Aku ya pada waktu itu menikah di semester 6. S1. S1 di perbankan saya semester 6. Iya dong. Jadi semester 6 dan aku berkeputusan untuk menikah. Oke. Kenapa berkeputusan menikah? Karena aku ingin menjaga diri daripada pacaran. Kalau aku siap, aku menikah. Nah, gitu ya. Dan pada saat itu aku ini dong ya, cari-cari gitu kriteria aku yang ya aku cocok sama aku, karena aku tipe orangnya tidak suka dengan laki-laki yang dalam tanda kutip tidak cerdas. Jadi suka dengan orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena aku ingin dalam ngobrol itu ya, ngobrol itu yang kita pikirkan tuh negara gitu loh Pak ya, perubahan masyarakat itu bukan
bukan diri kita aja, karena kita udah selesai gitu. Dan sesuai dengan pesan bapak aku tadi, kamu tuh harus mencerdaskan, ibaratnya cita-cita negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, nah kayak gitu. Sampailah pada si Ustadz Hidayat itu ya. Jadi itu pilihan aku gitu ya. Aku jadi malu di sini. Nah, itu semester 6 dan saya mengajukan sendiri gitu. Jadi nggak yang akhwat nungguin gitu, enggak. Jadi memang prinsip hidupku dari dulu ditanamkan oleh bapakku, kalau kamu punya sesuatu yang kamu yakini itu benar dan bisa kamu perjuangkan. Nah, itu makanya tadi mental stabil dari bawah ya. Aku ingin aku perempuan gitu ya. Dalam pikiran saya dulu tuh, aku perempuan, kemudian aku tuh jadi makmum nantinya. Aku tuh harus cari imam yang kualifikasinya seperti yang aku inginkan. Gitu. Jadi aku tidak ingin menjadi wanita itu apa adanya. Maksudnya gak apa-apa deh, yang penting soleh. Itu tuh adalah bagi aku itu menurunkan harga diri gitu loh. Iya nggak sih? Kita punya potensi gitu loh. Aku punya ini, jadi aku kayaknya cocok kalau aku punya suami itu. Misalnya gitu ya, contoh ya ini ya. Jadi jangan insecure. Dan dibolehkan kan, Khotijah juga begitu ya, Bunda Khotijah itu cocok jadi suamiku, ya udah gitu. Nah gitu kan, jadi dan aku ngefans banget tuh sama Bunda Khotijah. Kita ngefans sama Ustadz. Ya, boleh teman-teman ya, jangan menganggap perempuan yang menawarkan diri itu buruk, itu enggak. Selama kita juga mikir-mikir ya, jangan gatal gitu lah, jadi sesuai dengan kayak Khotijah lah ya, kayak Bunda Khotijah gitu. Terus kemudian guru saya tuh, nah ternyata qadarullahnya dia juga tertarik ya kan, wah keren kan, keren. Oke, ternyata saya kriteria dia gitu kan. Oke lah, akhirnya kita tuh bertemu. Nah, di sebuah masjid itu ya. Kemudian setelah kita ketemu, deal kan ya, saling kenal, ta'aruf lah, ada guru saya gitu ya. Ya udahlah kita mau ta'aruf. Nah, itu di semester 6. Dan bapakku itu oke dong. Maksudnya kan kalau kebiasaan orang tua itu kan anaknya belum lulus kuliah. Iya. Tapi pasti ada halangan, jangan itu, kamu kan belum kerja, belum itu kan. Tapi beda dengan bapak saya karena dia sudah ambil sebuah didikan dari bawah. Jadi kalau aku punya keputusan, ya kalau kamu bisa bertanggung jawab, laksanakan kayak gitu. Akhirnya bapak mengizinkan saya menikah. Saya kasih alasan dong, daripada saya pacaran dong ya gitu. Nah, bapak saya, wah alhamdulillah kamu menikah. Jadi bapak tenang. Maksudnya bapak saya tenang di Sumatera gitu, karena saya ada yang jagain dan itu jelas suaminya kayak gitu. Akhirnya aku menikah. Nah, pas lahir anak pertama, itu si Lais itu lahir pertama, pas saya tuh ujian pendadaran, baru kemudian 3 bulan kemudian aku wisuda S1. Wisuda. Nah, terus setelah itu saya itu punya keinginan ketika mendidik anak punya ilmu. Nggak mungkin kan anak saya tuh aku ajarin perbankan gitu ya. Nah itu kan aku mikir gitu, ya Allah ini gimana ya, aku kok, nah, padahal aku sudah punya Lais gitu kan, sudah punya Lais. Walaupun dalam proses pengasuhan Lais pun kita juga belum sempurna. Nah diskusi lah tuh sama suami, gimana ini ya, kita punya anak tapi aku nggak punya bekal nih ya. Satu-satunya bekalku untuk menjadi ibu adalah aku punya mental yang stabil tadi. Cuma itu doang. Karena kan memang dari kecil aku nggak terlalu banyak kena mental gitu ya. Nah terus suami mengizinkan aku S2. Ceritanya gitu. Terus ya udah Mi, gini aja lah, kuliah lagi aja gitu. Oke, akhirnya saya kuliah lagi S2. Ngambil di UNY. Karena saya kan lulusan dari STAIN kan negeri. Itu kalau ke negeri gampang, lebih mudah lah kalau ke negeri gitu kan, karena saya lulusan negeri, ke negeri kan gampang, kalau dulu kan begitu ya. Nah dulu aku terus ke UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, aku ngambil PLS, pendidikan luar sekolah, konsentrasinya adalah pendidikan anak usia dini. Bener-bener langsung konsentrasi. Nah jadi belajar di situ sampai kemudian aku lulus, dan aku lulus S2 itu bukan tanpa perjuangan. Jadi aku kalau kuliah itu ya pasti bawa kayak TFP itu ya, bawa Hamas. Jadi Lais itu aku bawa duduk di meja kuliah gitu.
Dan aku motivasi karena dulu ketika hamil Lais itu aku sudah punya pemahaman bahwa anak itu sesuai dengan persepsi yang kita sampaikan. Maka ketika hamil tuh aku selalu motivasi ke Lais tuh, "Nak, kamu adalah pejuang," gitu-gitu. Terus kamu nanti jadi anak yang tenang. Jadi pas ketika saya S2 dengan bawa balita, saya izin sama profesor yang kan S2 itu kan profesor ya yang izin. "Pak, maaf ya, saya bawa bayi, saya pastikan bayi saya itu tidak akan ribut." Ya sudah, saya ambil aja bayi duduk gitu kan si Lais tuh. Bahkan 1,5 tahun aku lulus S2. Nah pas aku pidato kelulusan kan pada waktu itu kan kumlot ya. Di pasca sarjana itu kumlot, IPK aku 3,9 dong gitu ya. Nah itu terus jadi perwakilan ini pidato mahasiswa kan biasa yang paling ini ya, yang paling tinggi kan. Nah itu pas hamil Mikdam 3 bulan di dalam perut. Jadi aku wisuda S2 itu sudah punya anak 2 dan 1 di dalam perut. Nah gitu kan. Nah sebetulnya gitu ya, setelah aku S2 itu aku punya banyak peluang untuk S3 karena kan aku kumlot tuh ya. Bisa di luar atau di dalam di luar negeri atau di dalam negeri pada waktu itu. Nah setelah diskusi dengan suami, saya juga bingung nih ya kalau misalnya punya bayi 3 gitu. Akhirnya tertundalah aku S3. Aku memilih untuk menjadi ibu sampai sekarang gitu deh. Waduh, perjalanannya panjang sekali, Masya Allah. Jadi gitu, ya. Itu perjalanan hidupku ya, penuh dengan lika-liku ya gitu. Tapi Umi, kan Umi tadi perjalanannya panjang banget. Terus Umi kenapa alasannya memilih untuk nggak berkarir gitu kan? Sedangkan mungkin dari tadi aku dengar perekonomian Umi juga sedang tidak baik-baik saja ya gitu. Tapi Umi tetap belajar di sini lebih memilih anak-anak Umi dan sebagainya. Sedangkan yang di luar sana itu banyak orang yang S2 tapi dia memilih karir gitu nih. Nah, dan itu. Umi memilih Iya ya, dulu tuh suatu hari gitu ya, saya tuh melihat anak-anak saya tuh tidur gitu loh deh. Jadi anak-anakku tuh tidur, mereka itu kayak suci banget gitu ya. Mereka suci ya. Kalau kita buat TV misalnya lihat Hamas tidur itu kan ada sesuatu yang kita rasakan, ya Allah anak ini tuh ini banget ya, nggak ada dosa gitu ya anak ini itu. Nah kemudian tuh ketika merenungi itu gitu ya, ada sebuah bayangan gimana kelak di hadapan Allah ketika aku ditanya berkaitan dengan anak-anak ini gitu. Jadi berkaitan anak-anakku yang mereka itu tanggung jawabku gitu. Jadi kita tidak akan pernah ditanya seberapa gajimu, kita nggak akan pernah ditanya seberapa penghasilanmu, tapi kita pasti akan ditanya oleh Allah bagaimana kepengurusanmu terhadap anak-anakmu gitu. Karena yang menanyakan gaji itu hanya manusia, sedangkan yang menanyakan berkaitan dengan anak-anak itu Allah. Dan ketika ketemu Allah itu nggak ada pembela. Jadi aku tuh bayangin, ya Allah nanti dihakimi gitu ya, Suki misalnya, itu Lais kenapa dia bermaksiat? Itu kan aku dapat ya. Terus Laisnya bilang tuh, ya Allah karena dulu umiku itu, mungkin di akal nggak tahu ya apakah mau menyampaikan umi atau nama ya. Karena kan itu pengadilan gitu ya. Karena dia nggak pernah kasih tahu aku tentang akidah, dia nggak pernah kasih tahu, dia nggak ngajarin aku sholat, nggak ngajarin aku baca Al-Quran. Aduh gimana itu kan, aku udah sedih banget. Terus, ya Allah gimana ya, nanti kalau aku ditanya walaupun cuma 5, tapi kalau pertanyaannya banyak, itu kan yang membuat kita gemetaran ya, apalagi Devi mau 2 gitu kan. Semakin banyak anak berarti kan semakin banyak pertanyaan. Kayak misalnya semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan gitu ya. Maka aku tuh dikasih nikmat di anak-anak, nggak dikasih nikmat di harta gitu ya. Maka ini harus aku pertanggungjawabkan gitu dong ya. Aduh ini gimana? Nah terus muncullah kemudian banyak pertimbangan. Walaupun dari tekanan lingkungan gitu itu juga mau S2, mau apa juga dapur, sumur, kasur itu sudah biasa. Jangankan yang S2 ya, yang S1 aja yang dapat kayak gitu kan banyak ya. Mesti sudah sarjana, gimana gitu ya. Nah pas waktu itu saya telepon bapak saya kan, saya bilang, Pak ini gimana nih, aku sudah lulus S2 gitu, posisinya aku punya bayi gitu. Nah kita masih ingat tuh cita-cita kita zaman dulu gitu, maksudnya
Bapak kan pernah berpesan bahwa kita itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Ya Allah Bapakku. Nah, jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak harus menjadi seorang yang kita punya profesi gitu loh. Jadi kita nggak harus punya orang profesi, oh kamu profesinya apa gitu. Selama kamu memberikan manfaat kepada orang lain, itu bagi Bapak is okay gitu. Jadi itu yang apa ya, support system saya gitu ya ketika itu. Kemudian saya tanya ke suami, memang suami udah berpesan gitu, kalau punya anak nggak usah lah kerja lah gitu ya, kita urus anak. Nah itu suami memang sudah dari ya, kalau kita kan suami sama aku kan memang basicnya dalil ya, tapi kan aku butuh effort gitu, maksud butuh apa yang membuat aku tuh bisa mengambil keputusan ini gitu. Nah, butuh alasan besar. Aku diskusi sama bapakku begitu, kemudian aku ngaji. Oh ternyata manusia itu dia harus punya nih tujuan hidup gitu ya. Tujuan hidupnya tuh akhirat atau dunia. Nah kayak gitu ya. Akhirnya setelah aku berpikir, aku bisa kok mengejar pahala akhirat meskipun aku nggak punya profesi gitu. Ya kan, aku nggak punya profesi. Aku menyampaikan ilmuku yang sudah aku pelajari, walaupun nggak punya profesi pun, aku tetap bisa ngejar akhirat kan, walaupun aku punya anak-anak yang mungkin di rumah gitu. Nah, karena tujuannya akhirat, maka itu lebih menguatkan hati pada waktu itu. Jadi sudah, aku tidak mendengarkan kata manusia karena aku akan dihakimi oleh Allah. Gitu. Jadi aku tidak mendengarkan hakim-hakim manusia gitu loh, penghakiman manusia. Karena kalau kita mendengarkan justice dari manusia itu akan membuat kita itu galau. Tapi kita fokus. Nanti Allah tanya apa sih sama aku gitu. Allah tanya apa sama aku ketika aku di akhirat. Nah kayak gitu. Itu yang benar-benar buat aku tuh tetap bertahan menjadi ibu rumah tangga, karena aku nggak mau ketika nanti aku di akhirat aku ditanya berkaitan akidah anakku, berkaitan dengan adab anakku gitu. Sedangkan itu tanggung jawab aku gitu. Itu deh. Nah itu effortnya ya. Jadi yang membuat aku sangat meskipun aku menjadi gendut gitu ya. Bayangkan aku dulu itu waktu masih muda itu 55. Maaf ya ini ngomong BB ya. Ini menyemangati orang-orang yang punya BB over kayak aku ya. Nah, terus aku menikah dong, punya anak 5 dong. Naik 30 kilo sekarang 85. Ya Allah. Aku tuh mau diet, curhat-curhat. Tapi ya kataku ya dapat yang sehat bisa ngurus anak-anak gitu ya. Jadi semua pengorbanan itu ya sampai ini jangan dimainin sama abang. Oh ya, jadi itu pengorbanan ibu maksudnya. Aku sampai nggak karir, kemudian aku rela dengan badan yang melar karena melahirkan 5 anak. Bayangkan dong Devi kan, nyusuin mereka. Aku jadi ibu rumah tangga yang setiap hari yang difikirkan adalah menu anakku hari ini apa, kayak gitu ya. Belanja ke pasar, aku nggak kepikiran itu apa-apa selain anakku harus makan yang sehat. Itulah anakku harus bisa baca Al-Quran, bisa sholat. Itu aja terus aku pikirkan. Nah, sehingga kita tuh lupa kadang memikirkan diri sendiri gitu. Pernah aku ditanya gini, Umi sekarang tuh Umi tuh anaknya 5, kapan sih healingnya? Satu sampai lupa gitu ya. Aku tuh healingnya apa ya? Yang membuat aku bahagia gitu. Nah, setelah aku pikir-pikir, melihat anak solih, melihat anak sehat, melihat anak tidak bermasalah itu healing tersendiri bagi aku. Healing itu kan bukan mengobati jiwa, bukan mengobati badan kan? Healing itu kan mengobati hati kan. Nah, jadi selama hati kita bisa tenang, seberdarah-darahnya badan kita itu tuh tidak berpengaruh. Coba bayangkan orang-orang Palestina, kapan mereka healing? Iya. Ya kan? Apa dalam doanya kan begitu ya? Aswajina itu loh, aswajina wa zuriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi jadikanlah suamiku, anak-anakku itu menjadi penyucuk hati. Penyucuk hati. Umi pernah ngerasa capek nggak sama aktivitas harian Umi gitu? Ya, capek ya. Maksudnya kalau misalnya kita bilang capek itu capek. Maksudnya secara fisik itu capek gitu ya. Secara pikiran juga capek gitu ya. Nah tapi kita harus yakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu tadi tujuan itu akhirat gitu. Dan ini juga selain kita memotivasi diri gitu ya. Nah ini kerja sama dengan partner kita, berarti dengan suami kita itu juga harus oke gitu ya.
Nah itu juga bisa nanti kita buat suatu diskusi-diskusi kecil gitu. Apa yang harus kita lakukan? Apa sih hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang istri? Gitu. Apa sih hal yang bisa dilakukan oleh orang lain? Nah kalau saya itu kan suka memetakan itu prioritas-prioritas saya itu apa. Nah ketika kita diskusi dengan suami yang suaminya itu punya pemahaman yang sama, ya maka itu akan lebih mudah. Kayak misalnya begini, ayah berarti kalau saya manggil suami saya kan ayah ya karena membahasin anak-anak. Ayah aku kan punya 2 kewajiban, jadi ibu dan jadi pengemban dakwah gitu ya. Jadi dakwah itu harus berlanjut, anak juga berlanjut. Nah tapi aku punya beban memberesi rumah gitu ya. Nah jadi akhirnya kita diskusi, boleh nggak kalau misalnya rumah delegasikan ke orang lain. Karena kan kalau berhubungan dengan benda mati, semua orang kalau dikasih SOP yang betul, pasti dia akan menjalankan SOP itu. Tapi kalau ke anak-anak, dikasih SOP pun juga belum tentu kan. Coba misalnya Hamas, makan ya jam 8, ya misalkan kita udah siapin makanan sebaik mungkin. Tapi dia kan pengennya belum tentu makanan kita sediakan kan. Nah kan ini membutuhkan sesuatu juga. Maka urusan anak-anak adalah di saya, karena memang yang dipertanggungjawabkan di akhirat adalah saya, dan juga suami juga harus mengetahui itu, dan kita bersama-sama akhirnya bersama-sama. Berarti apa yang harus ayah lakukan? Ya kita harus cari yang kerja ya. Nah berarti tanggung jawab membayar ya suami. Gitu ada tambahan kan? Berarti kan ada tambahan pengeluaran gitu ya. Didiskusikan. Ini bagus banget sih dari Umi Suki itu ya. Jadi tadi pembahasannya kalau kita mau menuju ke pernikahan, kita harus lurusin niat juga. Tadi tujuannya ke akhirat. Terus kemudian cari yang sevisi misi ya, satu pemahaman juga. Nanti kalau udah nikah, ketika kita udah nikahnya tuh kaget-kaget ya kalau beda server. Kalau beda server kaget-kaget, karena kalau di kita sendiri tuh nggak apa-apa. Maksudnya kalau kita menyesuaikan secara pribadi ya, suami istri itu bisa. Tapi kan anak-anak nggak bisa. Anak-anak itu dia masih pure, masih murni. Dia tergantung mau diwarnai siapa. Iya, ya, jadi bisa jadi kayak kena mental anaknya, masalah pribadi orang tuanya belum selesai yang menjadi korban anaknya. Wah, dan sangat berbahaya sekali ketika anak melihat pertengkaran kedua orang tuanya. Ya Allah. Karena orang tua itu adalah tempat yang paling aman di hati anak. Jadi anak kayak dunia anak-anak itu orang tuanya. Kayak Hamas, ketika nggak ada DFI, nggak ada Om Alfian, dia udah hilang dunianya. Nah, tapi ketika orang yang dia anggap aman bagi dia, orang yang dia anggap disayangi sama dia, tapi bertengkar di depan dia, itu sudah meruntuhkan dunia dia gitu. Nah itu, maka seberbeda pendapat pun kita dengan suami nih, ke teman-teman yang masih gadis, jangan bertengkar di depan anak. Jadi punya space. Di WA nggak apa-apa, saya kadang gitu pertengkarnya di WA, ya ngumpet gitu ya ngomongnya. Jadi ngumpet, jadi beda pendapat gitu. Tapi anak-anak nggak taunya Umi lagi chatting. Kan saya sering bilang kan anak Umi itu kalau megang HP itu pasti kepentingan, tidak ada hiburan. Kalau nggak dakwah, ya apa yang bisa Umi lakukan urusan penting. Jadi anak tahu kalau pas saya megang HP, dia tidak akan mengganggu karena itu pasti urusan dakwah atau urusan apa. Jadi ketika saya misalnya lagi beda pendapat sama ayahnya di HP gitu ya, serius gitu ya, paling itu pertengkaran gitu ya. Anak-anak tahunya aku sedang mikir keras. Jadi Masya Allah stabil ya. Meskipun ujian kami itu ya sampai sekarang itu masih keterbatasan ekonomi ya. Tapi kami tidak pernah merasa terbatas kalau untuk membeli ilmu. Jadi prinsip kami itu nggak apa-apa lah nggak punya barang mewah, tapi kita punya buku. Nah, jadi itu yang jadi kalau misalnya dihitung-hitung nih buku-buku ini tuh ya bisa puluhan juta gitu. Tapi itu kita investasikan. Ngomong-ngomong sama ujian ini. Ujian banyak nih ujian ya. Ujian paling terbesar menurut Umi gitu yang sampai sekarang di titik ini gitu. Boleh dong sharing, mungkin bisa hikmah atau apa gitu Umi. Umi pernah nggak ngalamin ujian yang paling terbesar gitu yang mungkin di situ move on-nya lumayan lama gitu. Atau misalnya ujian hidup ya. Nah, ujian hidup
paling ini ya, Berat paling berat dalam hidupku itu ketika ada orang ketiga. Jadi ketika ada orang ketiga. Jadi suamiku itu adalah memang manusia populer dari dulu, teman-teman ya. Jadi dia tuh memang dari dulu itu banyak penggemarnya gitu ya, banyak penggemarnya. Nah itu yang aku nggak kuat. Nah maksudnya aku tuh kuat menahan segala beban hidup gitu ya, anak banyak, ekonomi kurang gitu, curhat. Nah terus jadi ceritanya ada orang ketiga. Jadi orang ketiga itu dia suka tuh sama suamiku gitu, dan dia ngajakin nikah suamiku. Kan aku bilang, emangnya secantik apa gitu loh. Kan aku kan cantik. Dia secantik apa. Nah terus suamiku itu kok ya karena kebaikan. Jadi dia tuh tipe suamiku tuh nggak tegaan gitu ya. Nggak tegaan. Jadi kebaikan suamiku itu dianggap lampu hijau gitu sama si perempuan itu gitu kan. Ya itu yang membuat aku kan jadi sebel ya. Harus sebel, terus aku bilang ya udahlah, kalau gitu pilih aku atau pilih dia, gitu kan, saya sinetron. Terus sampai sekarang gitu ya, itu kadang membuat aku tuh kalau ada perempuan yang cantik gitu ya, kan dia tuh kan banyak ini ya, misalnya ketika ngisi training di mana gitu, ada ahwat-ahwat tuh pertama itu ya, ahwat-ahwat itu ya tanya ahwat-ahwat ya, pertama Ustadz itu apa hukumnya ini gitu, pertama itu modus. Nah terus kemudian Ustadz sedang apa kayak gitu. Nah itu tuh sering terjadi. Maka ya jamaah semuanya tolong pahamilah hati para istri-istri Ustadz ini ya. Jadi tuh sering gitu. Nah itu yang kadang itu aku hati-hati ya itu adalah fitnah wanita gitu ya. Jadi itulah ujian. Jadi yang membuat aku kadang agak takut itu. Apalagi kan aku sudah tidak cantik lagi. Tadi kan aku cantik ya, tapi sekarang kan setelah punya anak itu kan aku merasa badanku udah tak seperti dulu gitu ya. Muka juga udah mulai keriput, uban udah tumbuh dikit-dikit gitu kan, dibandingkan dengan yang glowing kan. Nah kadang itu membuat aku tuh jadi takut nanti kalau tiba-tiba kecantol gitu ya, tiba-tiba kecantol ahwat glowing gimana ya. Nah kayak gitu terus karena aku pernah mengalami hal itu. Jadi mengalami ketika ada ahwat dia serius, betul-betul serius pengen jadi istri kedua suami saya. Itu ujian, akhirnya kan membuat kita harus menyelesaikan itu ya. Jadi aku dengan suami akhirnya, dan si perempuan itu punya suami dan dia rela mau bercerai dengan suaminya karena pengen menikah dengan suamiku dong. Sinetron. Kan aku jadi berat gitu ya. Nah aku nangis, maksudnya tuh aku sampai insecure, apa sih yang tidak aku korbankan untukmu, gitu kan. Aku udah ngurusin anakmu, udah gini, kenapa kamu tergoda itu kan. Tapi karena dasar suami itu kan tidak perasaan, itu dia tidak melihat sesuatu dengan perasaan kan. Dia masuk dengan logika, kalau aku nggak suka, ya aku cuma baik aja gitu. Akhirnya gitu, aku sama suami mulai belajar, maksudnya oh iya ya gitu, bahwa meskipun kita tuh milik umat, tapi ada hak privasi. Privasi yang harus kita jaga, ada hati yang harus dijaga lah kayak gitu. Nah itu pada waktu aku down banget, maksudnya aku tuh udah korban banyak gitu loh, Dek kan. Nanti kalau suamiku tiba-tiba menikah lagi dengan posisi aku yang bisa bertahan sampai sekarang, mengorbankan karirku, mengorbankan segala macam gitu loh, terus tiba-tiba aku ditinggal gitu ya. Dari kejadian itu akhirnya kita tuh muhasabah. Artinya muhasabah, apakah ada sesuatu, kan pasti segala sesuatu tuh masuk dalam rumah tangga kita, itu kan pasti ada sesuatu ya yang menjadi celahnya gitu. Nah akhirnya kita evaluasi, oh berarti kita harus punya rules nih ketika kita berhubungan dengan umat. Itu khusus untuk suami saya ya. Nah jadi akhirnya kita punya kesepakatan, bukan kesepakatan sih, punya sesuatu rule baru. Kita tuh sudah rumah tangga loh, kita punya anak, kita punya sesuatu. Termasuk ketika saya juga berhubungan dengan lawan jenis, itu pun juga ada aturan mainnya gitu. Karena kan saya juga akan berhubungan dengan jamaah atau suaminya siapa yang kadang minta diselesaikan masalah rumah tangganya. Jadi aku juga harus
menjaga itu. Kita tadi dia bagian dari hidupku, aku bagian dari hidup dia. Gitu. Nah akhirnya udah tuh. Tapi kadang aku juga gitu lagi kalau ada yang Ustadz mohon apa kayak gitu, aku jadi dekan lagi gitu ya. Agak trauma gitu ya. Pernah tuh kejadian anak SMA habis diisi training tuh sama suamiku. Terus dia WA ke suami saya gitu kan. Nah harus sama saya kan udah perjanjian ya, kita udah perjanjian, maksudnya kalau yang sudah agak ke pribadi itu Umi aja yang balesin gitu, aku balesin gitu. Nah dia sampai bilang, emang Ustadz, istri Ustadz tahu nggak chattingan sama aku kayak gitu? Itu aku yang bales, coba. Aduh, gitu anak SMA. Aduh kan ini kenapa ya si cewek genit-genit gitu ya? Nah, aku balesin, ini yang bales istrinya. Dah, dia nggak berani lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ujian terbesar Umi adalah orang ketiga. Jadi para muslimah hati-hati ya, karena ini sangat bikin Umi down. Aku sampai merasa insecure gitu. Tapi ada satu hal yang mau aku tanya ke Umi. Apa sih yang membuat Umi itu kuat sampai saat ini? Kuat ya. Jadi aku tuh ingat sebuah hadis gitu ya, hadis yang disampaikan Rasulullah bahwa sungguh menakjubkan sekali gitu ya, sungguh menakjubkan sekali urusan orang mukmin. Jadi orang mukmin itu semuanya tuh menakjubkan urusannya. Kalau dia diberikan ujian, dia akan bersabar dan sabar itu baik baginya. Kemudian kalau dia dikasih kenikmatan itu akan dia syukuri dan syukur itu baik bagi dia. Jadi dalam kehidupan kita, walaupun ada tadi ujian, ada nikmatnya harus kita lewati, maka sesungguhnya ujungnya tuh sama. Kita bisa nggak sih meraih pahala dari musibah kita, dari ujian kita tuh kita dapat pahala nggak sih? Atau ketika Allah kasih nikmat, kita bisa nggak sih dapat pahala dari nikmat itu? Nah itu yang selalu membuat aku bertahan. Maksudnya ketika Allah kasih ujian aku harus capek-capek gitu ya menghadapi anak-anak, aku juga harus bersabar karena akan memberikan kebaikan. Terus ketika aku mendapatkan nikmat, ketika anakku berprestasi misalnya, itu pun juga harus kita syukuri itu ya, karena itu juga kebaikan. Nah karena si mukmin ini, karena dia itu setiap fase kehidupan dia itu adalah kebaikan, lalu apa yang harus kita khawatirkan gitu? Karena Allah sudah kasih itu gitu. Jadi kita tidak perlu kemudian jadi rumah tangga jelek, enggak, karena kan Allah sudah menyampaikan bahwa kita sedang mensyukuri nikmat Allah, kita punya anak, maka kita urus dia dengan baik, itu kebaikan. Jadi itu yang selalu membuat kita bertahan dalam keadaan diberi ujian, dalam keadaan diberi nikmat, pada hakikatnya kita sedang mengumpulkan pahala. Jadi it's okay, don't worry gitu loh, maksudnya teman-teman mungkin yang lagi down, yang lagi dapat ujian, sabar aja karena itu akan dapat pahala. Masya Allah. Terus yang dapat nikmat, syukur, dia juga dapat pahala. Maka sabar dan syukur ini akan menjadi pengikat bagi kita untuk tidak depresi dan untuk tidak sombong. Jadi kan kadang manusia kalau dapat nikmat sombong, terus kalau dia dapat ujian dia depresi. Maka di tengah-tengah antara depresi dan sombong itu ada sabar dan syukur. Kayak gitu. Wah, Masya Allah. Closing yang sangat ini banget ya, sangat menyentuh hati. Maaf ya, saya melo. Iya bener banget, kita harus bersabar ketika diuji dan ketika kita diberi kenikmatan. Jangan lupa sama Allah, tapi harus bersyukur ya guys. Oke. Alhamdulillah, makasih banyak Umi Suki udah sharing-sharing. Sama-sama, aku juga seneng nih. Jadi tugas mengeluarkan berapa ribu kata sehari gitu ya. Udah selesai ya. Gitu kan, oke. Tapi Umi nanti kita nanti Epi masih kepo nih sama Umi, cuma nanti kita lanjut di part 2. Aku tutup ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.